Oke, kita masuk ke produk yang ke-8 yaitu aplikasi toko online. Jadi ini sebenarnya konsepnya itu seperti Shopee, seperti Bukalapak gitu, tapi hanya khusus untuk toko Anda sendiri. Jadi produknya itu nggak terlalu banyak ya. Jadi produk misalnya Anda punya produk cuma nggak nyampe 100 gitu masih bisa pakai ini. Dan di dalam aplikasi itu hanya ada produk Anda sendiri, termasuk nama aplikasinya. Jadi aplikasi untuk usaha di mana aplikasi tersebut dibuat dengan nama usaha Anda sendiri atau toko Anda sendiri atau produk Anda sendiri. Jadi branding produk. Kalau saya sendiri itu kan produknya dengan nama Akila ya depannya ya. Jadi Akila apa, Akila apa, Akila apa. Jadi kita branding produk analisa bakat online. Jadi produk saya sendiri, kemudian maksudnya produk kita sendiri, kemudian untuk dibrandingkan. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi dalam prakteknya, aplikasi toko online ini tidak dapat meningkatkan penjualan yang signifikan. Jadi ketika nanti aplikasi ini terus penjualan langsung naik drastis juga enggak. Prakteknya enggak seperti itu juga. Jadi ini sekedar branding aja gitu. Sekedar branding, kemudian kita dapat tambahan rating lah, kalau kepercayaan gitu, trust dari pembeli gitu aja kalau kita memang ada. Jadi ini branding sebuah brand, memang kita punya brand kemudian kita branding aja, dan hal ini akan memberikan warna baru untuk usaha Anda dan tentu saja akan menambah kepercayaan pelanggan. Intinya sebenarnya itu. Dan silakan coba aplikasi sampelnya di sini nanti aja ya. Kemudian buka menu, pilih login, mencoba menambah produk dan mencoba fungsi-fungsi lainnya. Jadi nanti aja. Dan biaya pembuatan itu harga 4 juta rupiah. Itu karena sistem e-commerce itu agak ketat, maka kita harus membuat satu buah UI baru. Jadi tidak bisa seperti di pendidikan. Kalau di pendidikan itu kita hanya bisa merubah sedikit aja masih boleh online gitu. Tapi kalau di e-commerce, ini kan termasuk e-commerce ya. Itu kita harus memang membuat sebuah aplikasi dengan bentuk baru. Walaupun enggak harus beda banget itu enggak, namun ada memang seperti tidak boleh sama persis dengan yang sudah ada. Jadi template-nya itu memang kita harus rubah, makanya biaya pembuatan menjadi lebih mahal daripada template-template dari aplikasi pendidikan. Kalau di aplikasi pendidikan harganya 1.500.000-an gitu, kalau ini kok 4 juta jadi lebih mahal. Memang seperti itu aturan dari pihak sananya. Jadi kita kita mengikuti aja sebenarnya karena ini lebih repot. Kemudian pembuatan itu sekitar 15 sampai 30 harian. Jadi 15 hari sampai 30 hari. Jadi memang lebih lama. Lamanya hampir sama sih sebenarnya. Karena kalau pembuatan di aplikasi pendidikan itu butuh 2 hari, kalau ini kita targetkan seminggu jadi pembuatannya. Kemudian untuk uploadnya nanti tergantung dari pihak Playstore-nya seperti itu. Kemudian untuk biaya berjalan RP10 per aplikasi dibuka. Ini biaya database sebenarnya. Sampai saat ini belum tahu apakah biaya RP10 ini mencukupi atau tidak, tapi dari beberapa pengalaman kemarin kadang masih rugi, kadang masih, jadi bisa lebih bisa kurang. Jadi ini masih rata-rata masih nyampe gitu ya, dengan 10 rupiah per aplikasi dibuka untuk toko dengan database kecil, jadi kurang dari 100 produk gitu. Kemudian apa yang berbeda? Memakai nama usaha Anda sendiri sehingga Anda tidak perlu ragu untuk memarketingkan aplikasi tersebut. Jadi nama aplikasinya itu adalah nama toko Anda, jadi hadir di Play Store. Kemudian multi admin, aplikasi dapat dibuka oleh banyak admin. Jadi
bisa bagi kerja gitu. Fungsi berita dapat digunakan untuk informasi produk baru. Jadi ini bukan berita, tapi seperti wall Facebook gitu. Fungsi apa? Kegiatan ya. Aktivitas atau promo toko Anda. Jadi ada diskon atau apa gitu bisa difungsikan di sini. Kemudian notifikasi akan langsung dikirimkan secara otomatis ke seluruh pelanggan ketika Anda menginput berita, pengumuman, dan produk baru. Jadi kita bisa membuat broadcast gitu. Intinya sebenarnya itu juga. Jadi kalau kita punya apa ya, sedang promo apa atau kita punya kegiatan apa, kita bisa broadcast lewat aplikasi tersebut tanpa harus tahu nomor-nomor orangnya gitu. Kan yang jadi masalah sekarang itu kan itu marketing. Kita harus nginput nomor HP 1, kita harus nyebar brosur 2, kita harus apa itu pasang di IG, pasang di FB setiap hari gitu kan. Nah, dengan sistem ini ketika aplikasi ini diinstal oleh banyak orang, otomatis ketika kita membuat aktivitas baru, ada notifikasi ke orang banyak itu secara auto itu. Konsepnya itu seperti itu. Yang jadi masalah itu orang mau install susahnya minta ampun. Jadi untuk menginstal, jadi di sini dalam prakteknya ya, saya sendiri punya. Jadi saya menjual otomatis saya pakai gitu ya. Jadi semua produk yang saya jual itu saya pakai. Jadi saya tahu benar kelemahan dan kelebihannya. Nah, di sini misalnya ada aplikasi Agladroid ya. Nah, rangsangan untuk menginstal biar orang itu mau install, di sini ada modul bimbel gratis. Nah, di sini mereka orang yang mau, kenapa kok mereka mau menginstal aplikasi ini? Karena di sini ada modul bimbelnya yang bisa dipakai gitu. Walaupun dalam bentuk PDF, walaupun dalam bentuk Word-nya tetap kita jual gitu. Namun di sini mereka mengakses aplikasi ini dengan bonus bisa mendownload modul bimbel secara gratis walaupun dalam bentuk PDF. Kira-kira seperti itu. Jadi ada untuk mendapatkan jumlah install itu harus memakai teknik gitu. Jadi memang tidak bisa las-lasan seperti buka warung. Sama aja lah sebenarnya kita ya. Semua usaha seperti itu. Jadi kita buka warung, kemudian buka aja. Ramenya kan lama gitu. Ramenya lama. Apalagi kita jarang ngomong sama orang, temennya dikit gitu ya. Udah. Jadi ya semua sistem ya hampirnya sama. Sistem penjualan itu sama. Jadi kita untuk jadi ada sesuatu lah nanti di sini yang memang dibutuhkan untuk rangsangan install. Nah, ini yang punya ide ini adalah Anda sendiri yang punya produk gitu. Jadi produk yang bisa di-free-kan itu kira-kira apa gitu. Kemudian hanya ada di situ. Jadi pemasangan apa itu ada modul ini memang hanya berada di sini untuk yang versi-versi terbarunya. Jadi di sini adalah modul versi terbaru yang bisa di-download, kemudian di sini bisa gratis dan mereka bisa pakai itu. Jadi rangsangan untuk menginstal gitu. Nah, ini ya memang tidak terus langsung yang install itu 1000 itu juga enggak, perlu marketing, perlu sedikit-sedikit gitu. Dan ini jumlah install juga enggak nyampe 1000 juga, udah berapa bulan ya. Udah hampir setengah tahun ini aplikasi ini, ya belum nyampe ya. Sekitar November. Sekarang Mei, ya udah setengah tahun. Jadi ini rilis sekitar November Desember. Hampir ya udah setengah tahun dan belum juga nyampe 1000. Nah, memang ya intinya saya memberikan pahitnya dulu aja gitu. Maksudnya gambaran keseluruhan. Kira-kira apakah ini layak dengan harga 4 juta gitu intinya. Tapi kalau memang Anda senang dengan sistem seperti ini, ya bisa gitu. Nah, kemudian ukuran aplikasi relatif kecil, hanya kurang 10 MB, biasanya kurang 10 MB. Jadi calon pelanggan tidak ragu untuk menginstal, tapi sama aja misalnya tetap lama. Bang. Kenapa seperti itu? Karena biasanya
HP itu sudah penuh memorinya. Yang kedua sebenarnya masalah juga di situ, untuk WhatsApp dan FB, dan ya itu otomatis untuk menginstal aplikasi baru punya kita itu susahnya minta ampun. Iya bener, tapi itu tergantung orangnya sih. Karena saya memang marketingnya kurang bagus juga. Tapi saya memang lagi belajar marketing beneran. Nah kemudian fungsi hadiah untuk meningkatkan jumlah install. Nah ini meningkatkan jumlah install ini silakan Anda yang tahu benar-benar produk Anda, jadi Anda yang harus punya ide. Kemudian kategori produk mempermudah pencarian, foto slider untuk media promosi. Jadi ada dua template, ini adalah template yang kedua. Jadi seperti modelnya sederhana seperti ini. Jadi ada aktivitas kami, aktivitas itu bisa bentuk kegiatan. Jadi promosi, kemudian apa lagi ya? Promosi, kegiatan, jadi ini adalah apa ya namanya ya? Wall Facebook kayak gitu. Jadi cuma seperti wall Facebook, kemudian tapi di sini ada notif ke semua orang yang install. Kemudian di sini ada menu produk. Jadi di sini misal ya, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ya seperti marketplace pada umumnya, maksudnya kayak Shopee apalagi Bukalapak, Tokopedia, hampir sama seperti itu. Kemudian ada menu keranjang dan seterusnya, sama persis gitu. Kemudian cuma di sini ada nomor WhatsApp, bedanya cuma itu. Jadi di sini bisa langsung menghubungi Anda. Karena apa? Sistem keranjang di sini sampai saat ini, sampai aplikasi ini terbuat dan sudah berjalan selama 6 bulan, sistem keranjang ini juga nggak terlalu efektif. Nggak efektif. Beneran. Jadi akhirnya itu tetap orang itu WhatsApp gitu. Akhirnya itu transaksi itu terjadi WhatsApp. Akhirnya itu tetap WhatsApp. Sistem keranjang dan ini. Nah, jadi hal yang paling utama di sini adalah tombol ini loh, tombol WhatsApp. Jadi yang paling, kenapa? Karena ketika WhatsApp mereka lebih nyaman dengan itu karena manusia dengan manusia, intinya itu. Kemudian ini template yang pertama, jadi sama aja. Kemudian ada misal seperti ini, ada apa ya, kategori. Nah seperti ini, jadi seperti ini. Nah kemudian ini template yang kedua. Template yang pertama itu bentuknya seperti ini. Mana? Duh kok hilang. Tadi udah saya install. Mana. Nah ini. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada foto slider sebenarnya yang bisa bergerak sendiri tapi belum diisi. Kemudian bentuknya, beritanya di bawahnya ini. Kalau tadi kan di atas ini ya. Kalau tadi itu kan di atas ini milih gitu. Kalau ini diisi dengan gambar foto slider itu. Kemudian sama, ini ada menu-menu seperti ini. Kemudian ini ada data barang, data produk. Nah di bawah data produk baru ada berita. Jadi bedanya cuma di letaknya gitu. Kemudian keranjang itu berada di bawah sini. Kemudian transaksi berada di sini. Jadi bedanya kalau tadi di situ. Kalau yang tadi keranjangnya di mana ya? Saya lupa. Yang tadi keranjangnya di sini ada keranjang. Kemudian di sini ya kelihatannya harusnya keluar, di sini ada keranjang. Kalau nggak salah itu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk aplikasi toko online. Jadi kalau misal di Play Store misal ya, ngetik Aquila Droid lah seperti itu, dan akan muncul aplikasi kita yang bisa diinstal. Intinya itu branding ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.